Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dari gerai tak bernama. Khutbah Bapak di malam ini adalah tentang saksi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima wahyu di Gua Hiro. Ada umat Kristen yang bertanya, siapakah saksi Nabi Muhammad ketika menerima wahyu di Gua Hiro? Bapak menjawab, Anda harus tahu dulu arti dari wahyu. Dalam syariat Islam, wahyu adalah kalam atau perkataan dari Allah yang diturunkan kepada seluruh makhluknya dengan perantaraan malaikat ataupun secara langsung. Kata wahyu adalah kata benda dan bentuk kata kerjanya adalah awhayuhi. Jadi arti kata wahyu adalah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Wahyu adalah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat. Setelah Anda tahu bahwa arti wahyu adalah pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat, artinya hanya yang memberi dan yang menerima sebagai saksinya, plus perantaranya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Jibril, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Anda bertanya lagi tentang saksi dari manusia selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masih ada dua lagi saksi ahli, yaitu ahli kitab. Dua saksi ahli, yaitu ahli kitab adalah Buhairah dan Warakah. Nanti akan kita bahas satu persatu tentang Buhairah dan Warakah. Nah, ini pertanyaan umat Kristen di atas mirip dengan pertanyaan orang Yahudi kepada Yesus. Yesus menjawab di Yohanes pasal 8 ayat 16 sampai ayat 18 bahwa kesaksian dua orang adalah sah, yaitu satu orang yang mengutus Yesus dan dua Yesus sendiri yang bersaksi sebagai utusan. Kita akan lihat tentang profil Buhairah dan Warakah sebentar. Kita buka dulu profil Warakah bin Naufal. Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama kalinya di Gua Hiro, Nabi Muhammad ketakutan. Maka Khadijah kemudian menemaninya kepada sepupunya yang bernama Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, yang selama periode pra-Islam menjadi Kristen dan dibutuhkan untuk menulis tulisan dengan huruf Ibrani. Dia akan menulis dari Injil dalam bahasa Ibrani sebanyak Tuhan menghendaki dia untuk menulis. Dia adalah seorang pria tua dan telah kehilangan penglihatannya. Khadijah berkata kepada Warakah bin Naufal, "Wahai sepupuku, dengarkanlah kisah keponakan Anda." Warakah bertanya, "Wahai keponakan saya, apa yang telah Anda lihat?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan apa yang telah dilihatnya. Warakah mengatakan, ini adalah orang yang sama yang membawa wahyu yang telah dikirim Allah kepada Musa.
Saya berharap saya masih muda dan bisa hidup sampai waktu ketika kaum Anda akan mengusir Anda keluar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apakah mereka akan mengusir saya keluar? Warakah mengiyakan dan berkata, siapa saja yang datang dengan sesuatu yang mirip dengan apa yang telah Anda bawa akan dimusuhi. Dan jika saya masih hidup sampai ketika Anda akan diusir, maka saya akan sekuat tenaga mendukung Anda. Tetapi beberapa hari setelah itu Warakah meninggal dan wahyu Allah pun juga berhenti sesaat. Nah, yang dimaksud dengan orang yang sama yang membawa wahyu yang telah dikirim Allah kepada Musa itu adalah malaikat Jibril. Warakah mengatakan bahwa malaikat Jibril adalah namus. Nah, namus di sini artinya adalah wahyu. Tapi di kemudian hari namus ini diidentikan dengan malaikat Jibril. Kemudian kita akan lihat tentang Bahira atau Buhaira atau Buhairo. Salah satu daerah yang menerima kabar itu adalah Yasrib. Di sana ada dua kabilah, Aus dan Khazraj, yang hidup berdampingan dengan pemeluk Yahudi. Sudah lama mereka mendengar para rahib meramalkan tentang munculnya seorang nabi yang ditunggu-tunggu. Tentu saja kabar munculnya agama baru di Mekah membuat mereka penasaran. Para pembesar Quraisy pun telah mendengar bahwa akan ada seseorang dari kalangan mereka yang akan menjadi nabi dan akan menerima wahyu dari langit. Ramalan itu mereka dengar dari para peramal, dari rahib Yahudi dan pendeta Nasrani. Diam-diam mereka berharap bahwa orang yang ditakdirkan menjadi nabi adalah dirinya sendiri. Dengan status kenabian tentu mereka akan memperoleh kekuasaan atas Mekah dan sekitarnya. Ketika Muhammad SAW membawa dagangan Khadijah bersama Maisarah, sampainya di sana, ia kemudian bersandar di bawah sebatang pohon dekat gereja. Kemudian seorang pendeta yang bernama Nestor atau Nestorius bertanya kepada Maisarah, siapakah orang yang berteduh di bawah pohon tersebut? Kemudian Maisarah menjawab bahwa dia adalah seorang laki-laki dari suku Quraisy, keluarga pengurus Al-Haram atau keluarga pengurus Ka'bah. Lalu Nestorius pun berkata kembali bahwa tidak ada seorang pun yang datang berteduh di bawah pohon tersebut kecuali dia seorang nabi. Dalam Al-Quran surat As-Saf ayat 6, Allah berfirman kepada Isa bin Maryam tentang akan datangnya seorang nabi terakhir. Firman Allah tersebut berbunyi, dan aku memberikan kabar gembira dengan seorang rasul yang datang sesudahku yang bernama Ahmad. Quran surat Saf ayat 6. Suatu hari ketika Abu Thalib hendak melakukan ekspedisi dagang ke Syam bersama kafilah Quraisy, Muhammad yang ketika itu masih berumur 12 tahun berkata, pamanku, kepada siapa engkau akan menitipkanku? Mengapa tidak kau ajak aku, sementara aku tidak memiliki pelindung selainmu? Perkataan Muhammad itu menjadikan Abu Thalib terharu. Maka diangkatnya tubuh Muhammad dan didudukannya di atas hewan yang ditungganginya.
Keduanya pun bersama-sama menempuh perjalanan ke negeri Syam. Setelah melakukan perjalanan yang teramat jauh, suatu hari mereka sampai di sebuah tempat pertapaan di Busra antara Syam dan Hijaz. Di sana mereka bertemu dengan seorang rahib bernama Buhairah. Ketika melihat Muhammad selalu dipayungi oleh awan, Buhairah segera memperhatikan dengan seksama dan menghampirinya, lalu diperiksa sekujur tubuh Muhammad untuk melihat tanda-tanda kenabian yang diterangkan dalam kitab-kitab suci terdahulu. Ia menemukan tanda kenabian itu di punggung Muhammad, di antara kedua pundaknya, lalu ia mencium tanda itu. Buhairah juga berpesan kepada Abu Thalib agar ia berhati-hati terhadap rencana jahat orang Yahudi. Allah telah mentakdirkan nabi terakhir berasal dari bangsa Arab, dan nabi itu adalah Muhammad. Sementara orang-orang Yahudi menginginkan agar status kenabian itu selamanya milik Bani Israel. Itulah sebabnya kenapa orang-orang Yahudi ingin membunuhnya. Kemudian ramalan Buhairah itu di kemudian hari terbukti benar. Muhammad memperoleh wahyu pada usia 40 tahun. Malaikat Jibril mendatangi dan memberitahunya bahwa Allah mengutusnya sebagai nabi yang menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan kepada umat manusia. Muhammad kemudian menyeru manusia untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Demikian khutbah Bapak di malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.